Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singgam Putra Setia dari Prodi D4 Teknik Listrik B 2021 Universitas Negeri Surabaya, nomor induk mahasiswa 21091387 Pada kali ini, saya akan membuat sebuah denah rumah beserta instalasi penerangan menggunakan AutoCAD 2018. Saya melakukan ini sebagai bahan ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Fendi. Sebelumnya, saya sudah membuat beberapa bagian karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 1 jam. Karena di sini saya juga masih belajar, dimohon untuk teman-teman penonton bisa memberikan tips dan trik jika ada kesalahan yang saya buat, agar kita semua bisa terus berkembang. Tapi, mungkin saya akan buat detail komponen di video lain. Bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Tapi untuk video kali ini, saya juga akan jelaskan tutorialnya secara sederhana. Jadi langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama. Jadi yang pertama, kita harus mengatur ukuran media yang kita pakai ke dalam ukuran meter. Teman-teman bisa ketik unit kemudian enter, dan yang di tengah ini akan keluar satuan ukurannya. Kalian bisa memilih meter, milimeter, mil, atau yang lain-lain. Kalian bisa atur sendiri, dan saya kali ini memakai ukuran meter. Setelah itu, yang kedua, kalian membuat layer. Layer berfungsi untuk mengelompokkan objek yang punya spesifikasi serta kriteria tertentu, seperti tembok, pintu, kusen, dan lain-lain. Jadi, layer ini cuma memudahkan kita saja dalam pengerjaan. Kalian bisa ketik layer, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan objeknya, seperti dinding, kusen, dan lain-lain, sesuai apa yang akan kita buat nanti. Untuk ketentuannya, yang saya pakai selain pemilihan nama, ada juga warna dan juga tebal garis. Kalian bisa mengaturnya sesuai keinginan kalian. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kalian menentukan layer, kalian buat dulu sketsa denah rumah melalui imajinasi kalian. Kalau saya sendiri memakai denah rumah dengan rumah saya sendiri, namun saya rubah sedikit desainnya seperti keinginan saya sendiri. Di sini saya memakai ukuran 5x12. Nah, kalian buat persegi panjang dengan mengetik rektang dengan ukuran 5x12. Kemudian kalian atur ruang-ruang sesuai yang ada di pikiran kalian. Dan di sini saya pakai layer AS sebagai sketsa awal. Mudahnya seperti ini. Kalian buat dulu keliling rumah kalian. Setelah itu kalian tinggal pasang ruangan-ruangan yang akan kalian isi, seperti taman, teras, dan lain-lain. Setelah membuat sketsa mentahan yang berupa garis-garis, kalian tinggal membuat dinding. Kalian klik layer dinding, kemudian kalian ketik rectangle, dan atur sendiri tebal dinding yang akan kalian buat. Untuk kesalahan saya di sini, saya memakai ukuran dinding 0,4 alias 40 cm. Ngetiknya 0,4, jangan 0,4. Karena titik di sini itu adalah koma. Jadi 40 cm menurut saya terlalu tebal, tapi tidak apa-apa. Dan yang difokuskan di sini adalah tebal dinding atau lebar kotak. Setelah jadi, kalian ketik offset. Kalau saya di sini, saya memakai offset sebesar 0,1 alias 10 cm ke dalam. Jadi seperti ini. Antara lapisan luar dan lapisan dalam, ini kita jadikan satu lapisan, yang kemudian diarsir bagian dalam. Langsung saja kita ketik hatch, kemudian enter, dan kalian pilih arsiran mana yang akan kalian pakai. Di sini saya memakai ANSI 31. Jika arsiran terlalu besar atau terlalu kecil, kalian bisa mengaturnya di opsi yang di bawah angel ini. Saya pakai 1, dan ini saya coba ketik 14, jadinya seperti ini. Jadi simpelnya dinding itu seperti ini.
Sebenarnya kalian bisa mendesain sesuai keinginan kalian. Mau kalian motif seperti apa terserah kalian. Cuma dari saya dasarannya seperti ini. Kemudian kalian buat titik kotak di sudut tembok. Yang pertama kalian pindah layer ke layer kolom. Dan jadi simpelnya kalian cukup buat persegi panjang. Untuk ukurannya menyesuaikan lebar tembok yang akan kalian buat. Dan karena di sini lebar tembok saya adalah 40 cm, maka ukuran sisi yang saya buat adalah 40 cm juga. Kemudian kalian offset juga ke dalam. Kalau saya tetap menggunakan offset ke dalam dengan ukuran 10 cm. Dan kalian bisa kasih arsiran terserah kalian. Kalau saya pakai arsiran yang ini. Jadi simpelnya seperti ini. Kalian bisa membuat sendiri. Kalian mau desain seperti apa, terserah kalian. Setelah itu kita membuat pintu. Pindah ke layar pintu dan buat kotak sesuai lebar tembok kalian. Kemudian beri persegi panjang kecil di sini. Kemudian trim bagian yang ini. Setelah itu kalian klik join. Tinggal ketik J, kemudian enter. Setelah itu kalian ketik MI untuk memasuki opsi mirror seperti ini. Dan klik move untuk menggeser objek. Dan saya menggeser ke kanan sejauh 90 cm atau 0,9. Dan kalian bisa memilih juga mau lebar berapa pintunya, karena setahu saya ya antara pintu 90 cm, 70 cm terserah. Setelah itu ketik rektang, kemudian klik dari sini ke sini. Dari sini kalian bisa mengarsirnya, cuma saya akan kasih polosan. Setelah itu kita putar bagian persegi panjang ini. Caranya tinggal ketik RO kemudian enter, lalu klik persegi panjang ini dan putar 90 derajat ke atas. Kemudian kita ketik R dan enter, lalu klik di sini dan di sini. Nah, untuk membuat garis titik-titik, caranya kalian ketik by layer, kemudian other, dan klik opsi load. Kalian bisa menemukan bermacam garis dan juga titik-titik. Dan di sini saya pakai garis titik-titik dot 5x. Kemudian hasilnya seperti ini. Yang kiri ini saya ada kesalahan lebar kotaknya. Saya malah ketik 0,6, tapi tidak apa-apa. Kita tinggal geser garis yang di tengah ini ke dalam sejauh 0,2 alias 20 cm, karena lebar tembok kita kan 0,4 atau 40 cm. Selanjutnya untuk jendela kalian. Jadi jendela ini saya copy yang pintu sebenarnya, cuma saya ganti persegi panjang yang di tengah dengan garis. Kalian sesuaikan dulu panjang sisinya mengikuti lebar tembok kalian. Kemudian kalian tinggal aplikasikan tembok dan juga komponen-komponen yang sudah kalian buat. Kalian tinggal move tembok-tembok dan juga komponen-komponennya ke dalam sketsa yang kalian buat tadi. Kalau kalian menyalakan ortho, kalian bisa mematikan terlebih dahulu agar menggesernya lebih mudah. Saya tadi memakai mode ortho agar ketika saya membuat garis tersebut tidak miring atau sejajar. Jadi untuk menyalakan ortho, kalian tinggal ketik ortho, kemudian tinggal di on.
Jadi kita juga bisa menghapus beberapa bagian yang dirasa tidak perlu dan memperbaiki detailnya. Jadi saya sebelumnya sudah merecord, tapi ternyata audionya terlalu pelan menurut saya. Dan saya sendiri tidak mau mengulangi dari awal. Dan saya record terpisah seperti ini. Ininya harus kita hapus ya ternyata biar nggak double. Kalau double itu jelek. Oke. Kalau tinggal ngapus-ngapus gampang, tapi kalau membuatnya lama. Kamu yang terakhir kayaknya. Buset, tidak lurus. Kalian bisa ngepaskan ini dengan manual. Kenapa ya? Ya pengen lurus aja. Oke. Beginilah dana rumah yang akan saya buat. Kemudian saya akan membuat sebuah Lalu pasang pintu. Di sini, saya mencoba memakai fitur wipeout yang berguna agar menghilangkan objek tapi tidak secara keseluruhan. Tapi ternyata saya masih belum bisa dan saya langsung tempel ke tembok. Mungkin teman-teman penonton bisa memberikan solusi dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan di sini saya memakai 3 pintu di kamar mandi, dan di pintu depan. Jadi seperti inilah dana rumah yang coba saya buat. Ada toilet, kamar, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, teras, dan juga taman. Oh, dan sentuhan terakhir ada jendela. Selanjutnya, saya akan membuat instalasi penerangannya. Yang pertama, kita membutuhkan PAB. PAB-nya kita pasang di sini saja. Cara membuatnya cukup buat persegi panjang, kemudian dengan mengetik rectangle, kemudian tarik garis diagonal dan arsir salah satunya menggunakan warna hitam. Kemudian pasang beban lampunya di masing-masing ruangan. Saya menggunakan 7 beban lampu di sini. Dan untuk rumah yang tidak terlalu besar, cukup lucu rasanya jika mempunyai beban lampu hingga mencapai 7.
Kemudian kalian tentukan stop kontak kalian dan juga saklarnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan stop kontaknya dan juga saklarnya. Jadi kita tinggal geser ke mana saja. Jadi kurang lebih seperti ini cara memasang instalasi pengawatan atau penerangan. Dan di sini saya akan memakai dua grup. Nah, kalau itu sebenarnya sudah benar, tapi kenapa saya ganti ya? Tapi menurut kalian begini udah benar apa salah? Tolong kalian komen di bawah, oke? Setelah itu, kalian buat garis seperti ini dan pasang pada kawat sesuai ketentuan.
Oke, begini hasil dari Dena beserta instalasi yang saya buat. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Maaf jika saya ada salah kata dan juga perbuatan, dan dalam pengerjaan saya masih ada banyak kekeliruan. Mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Kita di sini belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.